audiens kita sambil perkenalan, silakan. Duluan. Halo semuanya, nama saya Gusti Agung Wijoyo. Saya bersama istri saya. Saya Jessica. Ya. Ya. Biasanya. Bentar dong, kasih. Mungkin lain masa langsung di. Ini ada Ko Andi join. Waduh, ini Ko Andi juga bakal kita undang nanti nih. Ini Kangkung. Wah. Hai Levin, hai Agustina. Oke, so far gimana, sehat-sehat semua? Agung dan Jessica? Ya, sehat semua, puji Tuhan. Happy to have you both tonight. Oke, mungkin kita mulai ya. Mungkin Jessica dan Agung mungkin bisa ceritakan sedikit latar belakang di balik sebagai awal terbentuknya atau dimulainya Serendipity Kitchen ini. Sebab saya tahunya kan memang Jessica ini dulu berkarir di kuliner juga ya. Ya. Mulai dari Paul Cafe terus 99 ya. Oke, silakan. Ya jadi memang sudah 10 tahun lebih saya kerjanya kan memang di bidang F&B. Memang sudah menjadi passion, sudah menjadi bread and butter. Nah, kebetulan karena kasus ya pandemi ya, bulan Mei kemarin sudah nggak kerja. Jadi udah nggak kerja karena F&B juga lumayan kehit dengan kasus ini. Ya jadi kita gimana ya memulai Serendipity ini ya benar-benar sesuai dengan namanya Serendipity. Jadi kita awal-awal kan memang cuman karena pas lagi COVID kita sering masak, makan, kadang kita makan bareng temen yang kebetulan tetangga di sini, terus muncullah ide ini makanannya enak kenapa nggak dijual gitu. Jadi mulai berawal dari iseng ngirim-ngirimin ke teman. Oh gitu, dari iseng-iseng ya. Terus dapat pujian gitu ya, dapat pengakuan gitu ya. Iya. Ya gimana Agung? Ya gini, saya sebenarnya bukan chef ya. Saya seorang pastor dan preacher to be exact. Saya khotbah, saya menyampaikan firman, ngajar dan cukup padat setiap minggu juga jadwal keliling, dan kebetulan pelayanan saya itu lebih ke traveling. Jadi ke daerah-daerah. Itu pandemik terjadi, otomatis semuanya stop kan. Gereja-gereja sudah nggak ibadah juga, dan juga traveling kita nggak mungkin lakukan traveling. Akhirnya juga saya harus ada di rumah begitu. Ya ada beberapa Zoom, tapi lebih banyak kita menghabiskan waktu ya tinggal nunggu sampai kapan. Tetapi kelamaan kita tahu bahwa pandemik ini nggak akan cepat untuk berlalunya begitu loh. Bahkan dengan orang-orang mengatakan new normal, menurut saya sih keadaan ini lebih tepatnya abnormal ya daripada new normal ya, sudah menjadi abnormal. Dan saya bukan tidak beriman, tetapi kita lihat bahwa akan sulit masa ini kembali ke keadaan yang semula, ke normal yang sebelumnya, tetapi akan lebih dibawa kepada kehidupan atau kebiasaan atau habit atau budaya yang nantinya ke depan kita akan melihat sesuatu semuanya baru. Nah, untuk itu kita harus punya kreativitas. Untuk itu kita harus bisa tidak hanya menunggu, tetapi kita harus bisa lakukan sesuatu apa yang kita bisa lakukan. Nah, sebelumnya jujur saya agak debating begitu ya. Saya seorang hamba Tuhan begitu. Jadi kebiasaan kita biasanya kan kita selalu mendengar pengajaran bahwa kalau panggilan itu ya kita dipanggil menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan, ya berarti panggilannya seorang pendeta. Tapi sebenarnya panggilan itu kan bukan profesi ya. Betul. Jadi bukan langsung direct antara Tuhan dengan kita. Panggilan itu menurut saya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Nah, ketika Tuhan memanggil, kita merespon. Nah, saat kita merespon, Tuhan memanggil untuk apa? Tuhan memanggil untuk kita menjadi berkat. Nah, menjadi berkat itu tidak selalu ada di mimbar, menurut saya. Koneksinya dengan, relevansinya dengan apa yang kami lakukan hari-hari ini juga,
kita juga bisa menjadi berkat dengan memberikan orang makanan yang terbaik, kualitas yang terbaik, makanan yang enak, atau apapun kita bisa lakukan yang kita mulai masak, kita mulai bagi-bagi ke teman-teman, kita mulai enjoy good food bareng-bareng begitu, itu juga adalah suatu berkat. Nah dari situ ternyata Tuhan bukakan satu jalan yang kita nggak pernah pikir sebelumnya, kita nggak pernah punya rencana sebelumnya. Jadi kalau ditanya gimana serendipity ini bisa mulai? Jujur kalau saya bisa jawab juga, kita nggak tahu gitu loh. Kita nggak tahu kok bisa mulai begini. Dan saya pribadi tanya ke istri saya tanya begini sama dia, kamu ingat nggak sih pertama kali kenapa kok kita bisa jualan begitu ya? Dia juga nggak bisa jawab. Coba ingatkan saya kembali, kapan kita pertama kali jualan dan kenapa kita bisa start itu. Kita nggak ada yang bisa ngejawab. Gitu loh. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi seperti namanya serendipity, sesuatu yang mendadak, yang luar biasa, yang bisa kita nikmati, yang mendatangkan kebaikan begitu ya. Ya. Wah, ini menarik ya. Jadi awal mulanya karena nggak kepengen menunggu ya, ingin berbuat sesuatu apa yang bisa dikerjakan ya. Iya. Mulai dengan apa yang kita bisa lakukan di tangan gitu ya. Betul. Benar. Ada di tangan. Akhirnya setelah bagi-bagi berkat ini, bagi-bagi kemampuan dengan orang-orang, mereka juga kasih pengakuan begitu ya. Halo, wah, ini ada yang keputus, sorry. Kita undang lagi. Nah, sudah mulai rame. Sorry, kayaknya speaker kita malam ini sempat ada gangguan sinyal. Nih saya lihat ada Eric Wellem, ada Raisa, ada Fania, Charlene. Hai semua. Ada Agustina, ada Ika Hendarto. Thank you for joining us. Kita masih menunggu sambungan lagi. Tadi keputus. Senang dengar cerita mereka ya. Kayaknya menarik suami istri ini. Dari satu yang memang bekerja dan satu lagi pastor, begitu kan? Hai Juliana, gimana kabar? Sudah sehat? Ya, kita masih menunggu mereka join. Unable. Mari kita connect lagi. Semoga teman-teman udah pada makan. Oh, sorry, kok tadi keputus? Ya putus tadi. Ya apa? Mungkin di malam minggu ini lagi rame juga yang pakai sinyal. Iya. Oke, jadi tadi yang membuat Serendipity Kitchen itu dimulai itu ya. Nah, yang lebih banyak berperan nih gimana nih bagi perannya nih antara bagi perannya gampang. Dia masak, saya yang sisanya. Memang jadi karena hobi masak. Hah? Saya sebenarnya hobi makan, bukan hobi masak. Oke. Silakan. Gimana tadi Jessica mau cerita sesuatu? Jadi karena memang kerjaanku biasanya lebih banyak di manajemen. Jadi ya sekarang kerjaannya kurang lebih udah jelas. Kalau dari sisi dapur semuanya bagiannya dia. Tapi kalau dari sisi manage, mulai dari terima order, mulai dari mastiin delivery, beli barang, dan perintilan-perintilan yang lain, ngitung-ngitung, terima duit, bayar-bayar, nah itu lebih ke aku. Kalau dia tinggal... Hah? Kenapa? Dimulai dari purchasing juga dari Jessica dulu nih ya? Iya. Kalau dia, ya pokoknya masak dan berkreasi dan memikirkan menu. Kalau saya tukang komplain, kurang asin, keasinan, kebanyakan, kedikitan, gitu. Jadi udah berjalan berapa lama ini Serendipity Kitchen? Tepat 1 bulan.
Wow. Terus yang membuat berani akhirnya kok buka bisnis di era pandemi gini tuh sudah gitu kan menunya ini kan menu-menu yang boleh dibilang sedikit ini ya apa high end ya. Nah, apa tuh dasar akhirnya kok berani gitu? Ya, mestinya bukan berani ya, tetapi kembali lagi seperti nama serendipity itu tidak terduga begitu ya. Jadi artinya ya kita buat makanan ini bukan karena apa namanya berani, tapi kita nggak rencanakan, terus tiba-tiba jadi. Nah waktu kita jadi pikirin menu apa yang cocok ya, itu nggak gampang. Karena kita lihat hari-hari ini orang mau makan ke restoran kan mikir. Ya betul. Ya, itu dia takut atau mungkin dia nggak berani keluar dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat jarang orang makan keluar kan, dan semua serba online, mulai dari khotbah, pengajaran, seminar, jadi webinar, ya kan. Nah, kitchen sekarang jadi cloud kitchen, ya kan. Ya. Nah dari sisi kreativitas itu akhirnya kita muncul. Kenapa kita nggak serve orang sesuatu yang ya tentunya kalau dalam segi bisnis ya kita cari sesuatu yang nggak banyak saingan gitu loh. Oke. Iya kan? Kalau kita misalnya jual rendang, jual makaroni, jual apa kan, semua pada jual seperti itu, ya kan? Yeah. Jadi kita kenapa nggak bring the good food culinary ke rumah orang gitu loh? Orangnya nggak bisa makan ke restoran dengan makanan-makanan yang bagus, yang apa ya, yang tadi dibilang kata pakai bahasa high end begitu ya. Kenapa kita nggak buat itu dan kita jadi berkat untuk supaya orang bisa menikmati? Akhirnya ya di situ saya bisa jujur bahwa saya dapat aja ide begitu. Yang sebelumnya masak di rumah aja kadang saya kehabisan ide mau masak apa begitu ya kan. Tapi ini somehow bukan somehow ya, tetapi saya pribadi saya percaya ini lebih ke supernatural ya. Saya percaya ini lebih kepada hikmat ya. Jadi Tuhan kasih saya kayak lu harus masak ini dan kebetulan kalau saya boleh jujur, semua menu yang ada di Serendipity itu sebenarnya kita nggak pernah buat. Kita nggak pernah masak, kita nggak pernah belajar seperti itu, tiba-tiba masuk aja, kenapa nggak dibuat ini, buat itu. Jadi problemnya begitu masakan itu jadi, suruh ngulang, kita bingung kan? Iya kan? Nah, akhirnya mau nggak mau, kita harus timbang, gramasi, dan tulis, dan bukukan begitu. Kita catat akhirnya. Supaya jadi baku begitu, jadi standar. Nah itulah kurang lebih apa yang Serendipity Kitchen berikan. Jadi masakan-masakan yang orang lain nggak jual, yang mungkin hampir nggak ada yang jual begitu ya. Ya kita berikan culinary yang the best yang kita bisa provide untuk customer kami begitu. Jadi awalnya belum pernah dibikin sama sekali? Nggak pernah. Dari semua menu yang ada di Serendipity itu mungkin similar kita pernah, ada 1-2 yang kita pernah, tapi kita kreasi yang lebih untuk apa dijual begitu, artinya lebih bagus, lebih rapi dan lebih cocok untuk dijual gitu. Oke. Yeah. Nah ini sebelum kita lanjut nih, Margaret Anita ini sahabat saya ini dia bertanya contoh menunya apa sih katanya. Ya, contoh menunya begini. Kita start with cannelloni. Yeah. Kalau cannelloni itu orang pakai pasta kan? Yeah. Tapi kita instead of kita pakai pasta, kita pakai very soft crepes. Jadi crepes yang kita buat dari kebetulan resepnya kita dapat dari crepes yang dibuat di Prancis ya, dari kota asalnya begitu. Kita buat sangat lembut dan kita bungkus itu jadi cannelloni. Jadi bukan dari pasta tapi dari dadar ya kalau kita bilang crepes itu ya. Jadi kita gulung, kita ya itu salah satu kreasinya. Dan berikutnya juga seperti kita jual pork sliders. Pork sliders nggak aneh, di Amerika itu sangat populer. Tapi di Indonesia kalau kita mau cari pork sliders itu nggak gampang begitu. Dan saya yakin banyak orang-orang yang lulusan Amerika, yang pernah tinggal lama di Amerika, kami juga pernah 11 tahun di Amerika begitu ya. Pasti akan ada kerinduan begitu ya. Apalagi tinggal di daerah Southern. Kenapa kita nggak buat itu ya? Yang tadinya kita nggak pernah kepikir. Akhirnya kita buat dan itu salah satu best selling kita. Ya, dan juga beberapa seperti chicken marsala yang
yang orang pikir, wah ini masakan India, mestinya bukan. Itu lebih ke masakan European begitu. Oke. Akhirnya kita menu-menu seperti itulah kurang lebih. Ya, ya, ya. Nah, Ya ini kalau yang terakhir meatloaf misalnya ya kan, orang buat meatloaf biasa kan, cuman dikasih atasnya dikasih sos kecap gitu. Kita enggak, meatloaf kita balut dengan bacon. Iya, kita kasih bacon dan baru setelah itu jadi bacon wrap meatloaf seperti itu. Nah, ada pilihan antara bacon beef dengan pork gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itulah. Ya, Kuncinya kreativitas ya. Kreativitas, betul. Jadi tadi salah satu tantangannya adalah memformulasikan menu atau resep ya. Iya, itu tantangan salah satunya. Ya, ya. Oke, terus nah ini sebelum kita lanjut lagi, ini ada pertanyaan dari Ibu Jane Lembono. Nah, ini dari Surabaya nih Ibu Jane. Dia tanya masakan apa Chinese food, dia bilang. Bukan ya Bu Jane, ini lebih kepada western ya. Iya. Lebih ke western. Western ya. Nah, ini mungkin di Surabaya perlu coba ini. Kalau ada kemungkinan buka cabang nggak ini? Kokinya cuma satu, belum bisa buka cabang. Oh iya, karena Ibu Jane ini penyuka masakan juga nih. Saya tahu ini. Iya. Ya, kebetulan saya juga asli Surabaya. Ketemu teman. Saya bisa masak Chinese food, saya bisa juga masak Indonesian, tetapi seperti saya katakan, kalau kita mau lebih kreatif, kalau kita jual masakan seperti itu, tentunya untuk kita bisa compete agak berat ya, karena saya yakin ada orang-orang yang mungkin masak jauh lebih enak dari saya, yang sudah lebih lama dari saya begitu. Tapi kalau kita jual sesuatu yang orang lain mungkin nggak lazim, belum ada yang jual atau nggak banyak yang jual, nah itulah kunci kreativitas ya. Jadi di dalam semua segi kehidupan kita lah, bukan cuman dari kami mungkin relevannya dalam hal masakan ya, tetapi dari hal yang lain juga. Teman-teman yang join online malam hari ini, pasti ada sesuatu yang kalau kalian pikirkan, doakan, minta hikmat, Tuhan akan kasih sesuatu yang di luar pengetahuan kita, sesuatu yang baru, sesuatu yang kreatif begitu, yang saya rasa tepat buat musim pandemik saat ini begitu. Oke, nah ini ada pertanyaan yang menurut saya mungkin bisa jadi tantangan juga nih ya selama ini. Nggak tahu pernah mengalami atau belum. Tantangannya boleh share tipsnya nggak? Gimana menjaga tetap enak sampai tujuan pada saat delivery? Gini ya, tantangannya gimana? Ya itu kita pikirkan. Makanya waktu kita buat masakan kita pikirin. Masakan ini nanti kalau di delivery kira-kira jadinya ke konsumen kayak apa? Perlu dihangatkan apa enggak? Kalau misalnya konsumen ditaruh makannya sore, nanti masakan ini jadinya seperti apa? Nah, itu tantangan yang menurut saya lebih berat daripada cuma create menu. Kalau create menu karena saya doyan makan. Karena di Instagram aja saya kasih hashtag foodie pastor begitu ya kan. Jadi saya doyan makan, semua mau saya buat, semua mau saya makan. Tetapi ketika pada saat kita mau jual, kita pikirkan itu. Jadi itu tantangannya. Jadi kita harus pikirkan gimana customer itu bisa makan tetap enak. Sampai sore mungkin, atau cara menghangatkannya gimana, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi itu yang akan mengerucut ke makanan-makanan tertentu yang akhirnya kami jual. Dikasih ini, direction. Eating instruction-nya kita kasih. Oke. Untuk yang cold dish, untuk yang hot dishes kita kasih. Ya. Saya tuh penyuka burger. Dari kemarin saya mau pesan burger cuma kelewatan terus. Yang berikutnya, ada tantangan lain lagi nggak yang menurut Agung sama Jessica nih terus kita kan di kondisi seperti ini gimana kita bisa cepat ya namanya bisnis kan buat cash, terus kreativitas apa yang dilakukan? Iya, tantangan jelas di dalam setiap hal ada tantangan ya. Tapi mungkin istri saya Jessica mungkin ada perspektif yang lain bisa beri mungkin you can go ahead. Sebenarnya tantangan untuk terutama di musim pandemi, somehow every household dan everybody yang sebelumnya tidak pernah masak
sebelumnya tidak pernah berjualan makanan, ketika COVID ini semuanya jadi jualan makanan. Jadi tantangannya tentu gimana caranya kita untuk bisa apa ya? Untuk bisa diingat sama orang, untuk bisa memuaskan apa yang customer kepengen. Customer kita bisa suka dengan apa yang kita masak, dan tentunya mereka bisa share ke teman-teman yang lain karena terlalu banyak kompetitor. Kita lihat kadang kalau kita sebelum COVID aja kita mau makan di mana aja kadang bingung karena saking banyaknya pilihan. Nah, dengan adanya COVID ini juga makin bingung karena banyak sekali pilihan online. Hari ini mau jajan apa, mau pesan apa, Grab apa, Gojek apa. Nah, tantangannya kita ya gimana caranya kita bisa bikin menu dan bisa bikin orang pesan minggu ini, minggu depan dia pesan lagi. Oke. Dan gimana cara keep konsistensi ya, karena itu challenge juga buat kita. Ya, betul itu. Makanan ya, terutama ya, ini kan sangat satu dari segi rasa sensitif ya kan, kemudian dari segi harga ya kan. Nah ini menarik. Nah sebenarnya ya kerinduan apa yang Agung dan Jessica mau miliki untuk dicapai melalui serendipity ini gitu? Ada ini enggak? Sebenarnya aduh enak ya dengan serendipity ini saya mau apa gitu kan, tadi kan ada berbagi, serve good food to other people ya kan, apalagi ada apa enggak kerinduan atau hasrat terdalam dari serendipity ini? Iya, menurut saya gini, kuncinya apa saja yang saya kerjakan dan saya lakukan saya harus enjoy. Tentu kita memikirkan profit, memikirkan untuk kelangsungan hidup, memikirkan untuk well-being keluarga kita dan seterusnya. Tetapi yang pertama buat saya adalah apapun yang saya kerjakan, saya harus enjoy. Kalau saya nggak enjoy, itu tidak akan menghasilkan kreasi yang kreatif, tidak akan menghasilkan kreasi yang menjadi berkat begitu. Jadi khususnya untuk serendipity, sebelum serendipity kan tentunya saya tetap masih hamba Tuhan ya, saya pelayanan dan besok juga saya masih Zoom online, pelayanan, khotbah dan seterusnya, dan itu pelayanan itu saya enjoy banget. Makanya saya ngomong sama istri saya, I'm very blessed gitu loh. Apa yang saya kerjakan itu sesuatu yang saya sukai, sesuatu yang menjadi berkat buat saya dan bisa memberkati saya. Nah, ketika pandemik terjadi, saya kerjakan Serendipity Kitchen ini juga sama, karena saya hobi kuliner. Hobi makan, hobi kuliner, foodie dengan orang yang, maaf ya, saya pakai kata rakus, itu beda ya. Kalau rakus itu kan semua dimakan begitu ya, dia nggak peduli, yang penting kenyang ya. Kalau foodie itu nggak begitu. Foodie itu dia nggak quantity, tetapi dia lebih ke quality, dia lebih ke, dia benar-benar menjiwai makanan itu sebagai satu art begitu. Makanya saya nggak setuju statement yang mengatakan orang makan untuk hidup atau orang hidup untuk makan. Menurut saya dua-duanya salah. Orang makan untuk hidup, kalau cuma makan untuk hidup aja lu nggak perlu makan gitu loh, di infus juga bisa hidup kan? Ya kan, betul. Masukin semua apa aja, nggak usah pilih-pilih deh, masukin aja pokoknya lu hidup gitu kan. Tapi kalau orang hidup untuk makan juga salah juga. Masa hidup mikirnya makan terus ya kan. Tetapi makanan itu buat saya very personal. Makanan itu adalah berkat dari Tuhan. Berkat itu kita bisa olah dengan begitu kreatif. Kalau kita bisa nikmati dengan cara yang terbaik, kenapa kita nggak lakukan itu? Makanya untuk Serendipity Kitchen kembali ke sini, apa yang saya pikirkan, kerinduan saya, menurut saya gini, karena saya pencinta makanan, saya suka makanan enak, jadi melalui Serendipity Kitchen ini kayak sebuah platform buat saya, sebuah platform untuk menumpahkan semua kerinduan saya, ide saya sebagai seorang foodie. Nah makanya kadang saya create menu sangat-sangat beda, dan kadang bahkan dia sendiri aja dia bilang, lu masak begini orang suka enggak gitu loh, orang suka enggak. Ya kan, setiap hari seperti itu, dan kurang lebih kayak hari ini juga kita luncurkan makanan menu baru, besok minggu depan menu baru, dan banyak menu baru, dan puji Tuhan sampai hari ini semuanya berjalan dengan sangat baik, feedback semua sangat baik.
Kenapa? Kuncinya bukan saya pinter masak atau masakannya enak apa enggak. Kuncinya menurut saya simpel sih. Enjoy. Enjoy apa yang kalian lakukan. Jangan ngerjain sesuatu itu cuma takut gara-gara kita nanti nggak bisa hidup. Jangan. Kita harus kerjakan sesuatu dengan passion, dengan cinta akan yang kita kerjakan. Kalau kita mengerjakan sesuatu dengan passion, pasti yang kita kerjakan akan berkualitas. Oke, betul. Jadi Kreativitas itu muncul dari passion ya menurut saya. ya. Jadi ada satu passion, terus kemudian ini kayaknya poin pentingnya ini harus punya kritikus selalu di samping nih ya. Benar. Saya. Jadi udah ada pengujinya dulu sebelum di launch ke market gitu ya. Iya, istri dan anak-anak saya. Oke. Karena gini, dia itu visioner orangnya, dia itu idenya banyak. Nah, kalau saya itu lebih ke realistik. Jadi kadang dia pengen beride ABC, saya yang stop, tunggu dulu. Ininya bisa nggak? Ininya udah nggak? Jadi saya yang ngerem, dia ngegas, saya ngerem. Jadi bisa imbang. Oh, jadi ini kokinya mau berkreasi dari segi manajemen nih, atur nih, bisa di-manage gak nih gitu ya? Ya. Nah, kadang kayak kemarin saya kasih contoh, ini cerita lumayan lucu sih, tapi ya kadang sesuatu itu bisa datang rada aneh bin ajaib. Jadi tiba-tiba dia ini ngeposting tentang steak di Instagramnya kita. Oh, Nah, saya bilang sama fotonya bikin ngiler loh. Fotonya Nah, bikin saya ngiler. bilang sama dia, kamu ngeposting steak itu kamu mau jualan steak. Nah, saya manajernya, saya yang bingung. Kita mau jualan steak, supplier daging belum nyari. Harga jual belum nyari. Dagingnya apa yang mau dijual kita belum tahu. Dan terus Waduh. benar kejadian. 2 menit setelah dia ngeposting steak, langsung ada yang IG saya mau pesan ini steaknya apa, harganya berapa. Saya yang kelimpungan mau ngejawab apa, tempatnya jualan belum punya, semuanya belum punya. Nah, tapi ternyata ya gara-gara hasil postingan steak itu di weekend itu kita actually nge-catering 2 orang yang pesan steak. Nah, itu gimana tuh ngatasinnya kalau ada yang mendadak begitu? Ya kreativitas itu tadi ya, semua harus dicari. Nah, kebetulan karena memang kita sudah berkecimpung, saya udah berkecimpung lama dan udah kerja di dunia F&B, jadi untuk nyari segala sesuatunya emang udah punya jalurnya, udah tahu, oh kalau mau beli daging ke sini, mau nyari tempat ke sini. Jadi itunya nggak terlalu susah, cuman kan pertama-tama kaget nih kalau nggak ada persiapan. Ya. Jadi sebenarnya Gitu. dari sebelum-sebelumnya itu tanpa kita sadari Tuhan udah persiapkan ya. Betul. Ya, good. Nah, sekarang nih bagi waktunya gimana dari pekerjaan, terus kemudian peran suami istri, terus peran orang tua, ayah dan ibu terhadap anak-anak. Kan nih anak-anak juga sekolah pasti online kan, butuh pendidikan gitu kan. Nah, ini luar biasa nih, gimana nih mengaturnya? Ya, mungkin saya bisa jawab sedikit ya, nanti mungkin istri bisa tambahkan. Kembali ke passion itu tadi, kalau kita punya passion, kita bisa kontrol our ambition gitu loh. Jadi kalau kita cuman ngomong tentang kebutuhan hidup nggak pernah ada cukupnya. Jadi kalau kita bisa kerja sampai kita capek gitu kan, mulai pagi sampai malam. Tapi di sini kita bisa menguasai diri. Tuhan kan bilang kuasai dirimu dalam segala hal. Menguasai diri yang paling susah adalah ketika langsung berurusan dengan daging kita, salah satunya dengan income dari materi dan seterusnya. Dalam hal ini juga sama. Kalau kita mau kerja terus, kita mau open dinner, open lunch, open PO terus sampai sehari 3 kali makan, ya mungkin income kita akan lebih banyak. Tetapi apakah itu akan membuat keluarga kita baik, bahagia, anak-anak diperhatikan? Nah itu kita kontrol. Makanya dalam hal ini kita batasin, kita cuman kerja di pagi hari, jadi setelah itu siang kita sudah langsung bisa sama anak-anak dan ngurus sesuatu yang harus kita urus dan kerjakan, mempersiapkan untuk besok, menu yang selanjutnya, prepare, dan kita punya waktu keluarga cukup banyak begitu. Dan bahkan hari Minggu dan Senin kita buat off. Kita kerja 5 hari. Kenapa? Saya bilang begini, Beb, ini sudah nggak ada jalan kembali nih, karena kita udah nyemplung ini. Udah dikenal orang banyak ini, udah cukup punya customer. Pertanyaannya gini, kalau ntar gereja sudah kembali dan saya dibutuhkan untuk pelayanan,
pasti saya akan milih pelayanan begitu loh. Bukan hasilnya, bukan. Hasilnya sebesar apapun dari bisnis ini, karena panggilan saya adalah untuk melayani. Saya pasti akan melayani. Nah, kalau saya pelayanan keluar kota, biasanya waktu yang saya nggak ada di Jakarta itu ya Minggu sama Senin. Sabtu sore saya berangkat, Minggu saya seharian di sebuah kota, dan Senin baru saya flight back to Jakarta gitu kan. Jadi Minggu dan Senin kita buat off. Ya, kita komitmen so far, sementara kita Minggu sama Senin kita off. Jadi kita harus berani mengalokasikan waktu kita, membagi waktu semuanya. Dan saya percaya berkat nggak kemana-mana kok. Tuhan bilang gini, lu ngumpulin banyak juga nggak akan kelebihan, lu ngumpulin sedikit nggak akan kekurangan begitu. Ya, betul. Nah, Jessica ada mau nambahin nggak? Kalau soal anak-anak paling ya karena anak-anak sekarang kan online learning ya. Ya. Online learning sebenarnya memang membuat saya yakin kalau ada ibu-ibu yang online learning mungkin juga ikutan sepaneng, terutama yang sekarang harus menemani anak-anaknya belajar, mesti submit tugas-tugas. Tapi ya apa ya, kuncinya sih sebenarnya mau belajar, karena ini kan juga pembelajaran buat para orang tua yang kemarin sekarang anaknya online learning, oh harus punya Google Classroom, anaknya harus ikutan Zoom. Ya mau nggak mau kita sendiri jadi relevan dengan zaman. Kita ngikutin, oh anak-anak kita sekarang model belajarnya begini ya ternyata. Kita dulu aja pas masih kecil kita cuman pakai kertas sama buku. Tapi sekarang anak zaman sekarang belajarnya sudah lebih canggih. Mungkin itu juga pembelajaran buat kita orang tua. Kita harus mau tahu nih anak kita belajarnya apa. Oh kalau Zoom itu mereka ngapain aja. Jadi juga kita nggak ketinggalan. Dan juga membagi waktunya sebenarnya kalau untuk anak-anak saya lepas dalam arti gini. Mereka mau Zoom saya nggak tongkrongin di sebelahnya. Biar dia belajar mandiri. Paling yang saya cek cuma PR-nya. Hari ini kamu mesti ngumpulin apa. Besok PR-nya apa. Biar mereka juga belajar punya responsibility. Kamu harus tahu PR-nya kamu kapan harus dikumpulin. Gitu loh. Jadi kita hanya sebagai reminder. Ya. Jadi mereka juga dilatih mandiri dan bertanggung jawab gitu ya. Wah, ini luar biasa. Keren. Karena kalau dilihat dari postingannya di Instagram Serendipity Kitchen ini kan update terus nih. Menu udah langsung disiapin buat seminggu gitu kan. Nah, terus ini nggak, misalnya lagi ngurusin masakan, terus ada anak yang perlu bantuan dan lain sebagainya, terus kemudian pernah ada kendala-kendala nggak? Misalnya dari suppliernya telat nganter atau malah habis gitu. Pernah ada kayak gitu nggak? Ya pasti ada ya, pasti ada. Biasanya kayak, let's say contoh pagi tadi, dia kemarin kan Idul Adha ya, jadi semua tutup supplier. Jadi kita siapkan kulkas kita nggak terlalu besar, freezer kita belum sebesar restoran, cukup untuk storage yang sesuai order gitu ya. Paling kita tambahin sedikit. Nah order sudah kita kumpulkan sebelum Idul Adha dan kita sudah beli lebih begitu ya, daging dan semuanya. Tapi ternyata turn out setelah hari hanya penambahannya cukup banyak. Dan akhirnya kita nggak punya stok yang cukup begitu. Akhirnya harus pagi-pagi tadi anak harus ke supermarket. Untungnya kita tinggal di atasnya mall ya kan, jadi bawahnya mall dan ada supermarket ya kan. Ya mahal sedikit, it's okay, kualitas juga bagus. Jadi ya kendala-kendala yang so far menurut saya masih bisa diatasi ya, dan ya kembali ke itu tadi. Kalau memang bisa dijual ya kita jual, kalau memang nggak cukup ya kita nggak usah heboh, nggak usah gimana, ya besok masih ada hari esok kan begitu. Jadi istilahnya apapun kendalanya kita bisa, so far masih bisa teratasi dengan baik lah ya. Untuk anak-anak juga ya tentunya kita ada di rumah yang sama dan kita ada di apartemen juga yang nggak seluas rumah sampai ribuan meter begitu. Ya kan, dan tentunya anak tetap butuh perhatian, kadang cari perhatian. Kalau kita sudah lama di kitchen, dia mulai masuk, dia cari perhatian. Ya cara kita aja gimana caranya memberi mereka pengertian dan memberikan boundary bahwa kalau ini waktu kerja, we have to be serious. Setelah itu kita punya waktu sama kamu. Makanya kita kembali ke membagi waktu tadi.
Jadi anak juga tahu, oh ya nanti jam before lunch, mami, daddy sudah selesai semua. Mereka bisa lunch bareng dengan kita. Jadi mereka juga tahu gitu loh. Tapi kalau mereka nggak dikasih perhatian cukup juga pada akhirnya juga akan kasihan juga kan. Ya, ya. Jadi untung juga ya dengan space yang nggak terlalu besar, lebih mudah memperhatikan anak-anak juga ya ketika sampai bekerja ya. Ya, ya. Nah ini kita sapa dulu para audiens kita nih. Nah ini kebetulan ada pertanyaan dari Devi Dima. Nah Devi Dima ini salah satu orang penting juga di Seeds of Wealth karena beliau bersama suaminya ini yang bantu saya memanage Instagram Seeds of Wealth. Seorang fotografer dan graphic designer juga ini. Devi bertanya bagaimana atasi konflik dalam hubungan partner dan suami istri. Karena dia rupanya juga suami. Ya, gini kita kembali ke ya konflik selalu pasti ada ya. Kalau suami istri sudah nggak ada konflik berarti udah nggak ada flame itu. Ya kan, selama ada flame pasti ada konflik kan, ya kan? Ya api sama bensin kalau disatuin bagus ya mobilnya jalan, tapi kalau penyatuannya nggak bagus ya kebakar. Tapi kalau nggak ada api sama bensin juga mobil nggak jalan kan? Ya kan? Jadi saya kasih tipnya. Iya, saya kasih tipnya begini, kembali kepada Adam dan Hawa, bagaimana purpose Tuhan ciptakan kita, begitu ya kan. Pada saat Adam diciptakan sendiri, dia bisa bebas, free, dia bisa kreasi. Mungkin kalau saya sendirian, tanpa dia, saya akan bebas, saya mau masak apa, saya mau kreasi apa, di dalam Serendipity Kitchen, saya bebas, bisa sebebas-bebasnya, nggak ada yang kritik, nggak ada yang menghalangi, dan seterusnya. Tetapi kan Tuhan tahu bahwa Adam itu butuh penolong, dan dia ciptakan Hawa. Nah, begitu Hawa muncul, Hawa ini kan helper begitu, penolong ya kan. Ya biasanya kalau penolong itu ya salah satu tugas dan job desk-nya adalah mengkritik kan, memberitahu, mengerem, mengkritik dan seterusnya. Makanya pria-pria kalau ada audiens yang pria jangan heran di depan istri kalian ya kalian seperti bangunan yang nggak pernah jadi begitu loh. Selalu butuh renovasi karena memang itu job desk istri kita begitu loh ya kan. Nah, Adam itu diberi penolong, tapi perspektif daripada Adam sendiri, Adam menganggap Hawa sebagai penolong atau sebagai perongrong atau sebagai penghambat. Karena sejak adanya Hawa kok kayaknya kamu jadi mengkritik, menghalangi dan seterusnya. Padahal Tuhan menciptakan Hawa bukan seperti itu. Tuhan menciptakan Hawa untuk menolong dia dan menolong salah satunya untuk memberikan nasihat. Makanya itu bagaimana mengatasi konflik kembali ke sini. Saya berbicara dari segi suami dan seorang pria, jadi kita harus melihat bahwa istri kita ditempatkan Tuhan di samping kita itu untuk membalance kita, untuk ngerem kita, untuk memberikan nasihat kita, dan kadang-kala memang secara kenyataan kadang kita rasakan itu sebagai pengekangan begitu ya. Tapi kalau kita nggak dikekang, kita juga bisa liar begitu. Makanya saya ngomong sama dia kalau saya analogikan begini, karena saya sering terbang ya. Jadi kalau saya tanpa dia itu kayak pesawat jet begitu terbang, tapi nggak ada rodanya. Ya udah sekali terbang, tapi udah nggak bisa balik mendarat. Terbang terus selama kamu bisa terbang gitu ya. Tapi sama kita juga saling melengkapi. Kalau dia tanpa saya juga mungkin kayak pesawat Boeing pakai mesin ATR begitu ya. Baling-baling begitu. Ya kan, jadi kita saling melengkapi. Saya terbang, dia rodanya, dia remnya begitu. Jadi bagaimana kita bisa menyesuaikan semuanya? Ya tahulah posisi masing-masing. Tahu posisi masing-masing. Kalau saya analogikan terakhir ya mungkin kayak begini. Kalau family itu kan rumah ya. Jadi kita sebagai suami itu kayak atapnya ya. Atap yang melindungi rumah itu dari semua cuaca, segala cuaca. Anak-anak itu household itu seperti furniture dan harta benda yang ada di dalam rumah itu. Nah istri ini sebagai tembok dan penyangganya. Jadi sehebat apapun, sekuat apapun atap, kalau penyangganya rapuh, dia akan roboh juga. Ya betul. Dan semua hartanya akan rusak, semua furniture-nya akan rusak. Sekuat apapun penyangga itu, kalau atapnya nggak benar, apa yang mau disangga begitu loh? Iya kan? Ya jadi ya itu, tahulah posisi kamu penyangga, saya atap. Kalau atap dan penyangga sama-sama dibangun dengan construction yang baik, ya niscaya semua yang ada di dalam rumah itu akan terlindungi dengan baik. Oke, keren. Jessica ada yang mau ditambahin?
Hmm, I think cukup sih. Kalau buat dari sisi wanita, dari sisi istri ya mungkin tahu kapan perlu mengkomen dan tahu kapan harus jaga lidah. Itu aja sih. Kadang ya yang kecil-kecil ya udahlah abaikan. Tapi Ya, kalau ya. ada yang perlu diingetin ya kita ngomong. Karena kalau semua-semua kita harus sampaikan kan nggak ujung-ujungnya juga nggak menjadi sesuatu yang positif. Ngapain? Kita kan yang kita komen kalau sesuatu itu perlu dikomen dan sesuatu menghasilkan sesuatu yang positif. Kalau Ya. nanti di komen ujung-ujungnya malah jadi ribut, malah jadi negatif, ya better kita tunggu dulu waktu yang tepat atau tidak perlu dibahas sama sekali. Ya, ya. Devi, wah, Devi udah langsung bilang thank you so much. You are welcome. Jawabannya keren banget nih. Kita dapat sesuatu, bukan sesuatu, malah banyak banget yang kita dapat. Jadi tadi kuncinya enjoy, ya kan? Kemudian kreativitas itu muncul pada saat kita kepengen memberikan yang terbaik, justru kita muncul ide-ide gitu ya. Ya. Ini keren. Jaga lidah. Wah, ini Melina. Nah, ini juga dari Surabaya saya tahu nih. Nah, mungkin buat kita sapa lagi para audiens kita. Mungkin dari mereka masih ada yang mau bertanya nih. Kita masih punya sekitar 15 menit. Ada yang mau bertanya? Wah, kayaknya semua masih pada mencatat, masih pada mencerna nih. Oke. Menjelang akhir sesi kita atau bincang-bincang kita di Inspiring Weekend malam hari ini, mungkin ada ada sedikit hal yang mau diceritakan nggak tentang keunikan atau keunggulan serendipity yang menurut Jessica dan Agung, wah ini memang kita jaga banget ini yang keunikan kita atau ini specialty kita gitu, ada nggak? Ya, ada. Menurut saya dari passion itu akhirnya saya mikir gimana supaya ketika orang lihat Serendipity Kitchen itu ada pertanyaan, apa sih itu? Curiosity. Ketika ada curiosity, kalau cuma curious semua orang bisa curious kan. Tetapi dari keinginan tahu itu orang kepingin mencoba, makanya kita presentasikan terbaik. Nah, yang terakhir yang paling menentukan adalah ketika orang mencoba, dia harus mencoba sesuatu yang berkualitas, yang dia sukai. Nah, ini yang nggak gampang. Jadi ini menyesuaikan lidah orang kita, orang Asia, orang Indonesia, saya harus tweak banyak masakan ya kan. Jadi contoh misalnya saus pasta, harusnya kalau saya suka yang original, misalnya saya suka pasta itu saus tomato paste, itu tomato base itu agak asam misalnya begitu ya kan kayak di Itali. Tapi di lidah orang kita dia require lebih agak manis misalnya begitu. Ya hal-hal yang seperti itu kita harus bisa redakan ego kita. Kita nggak bisa bilang ini yang benar kok begitu, enggak. In the end, customer always right begitu, ya kan? Jadi dari situ ya kita buat kreasi, bagaimana orang bisa curious apa itu, orang bisa membeli, tapi bukan clickbait ya, bukan seperti berita-berita bodong gitu. Jadi beneran waktu dia klik dan dia membeli, dia akan dapatkan, saya berharap dia akan dapatkan makanan kualitas yang tidak mengecewakan begitu. Ya tentunya kita nggak bisa menyenangkan semua orang ya. Dari 100 orang yang beli, ya pasti ada orang yang bilang, ini kurang enak. Contohnya kalau nggak semua orang suka soto, saya hobi soto, saya orang Surabaya, ya kan. Tapi ada orang hobi bakmi, ya kan. Ya saya nggak terlalu hobi bakmi kan begitu ya, sama. Karena taste makanan itu adalah preference. Menurut saya itu selera masing-masing. Kita nggak bisa paksakan. Tetapi ada guideline-nya. Ya, guideline-nya seperti misalnya kalau makan steak mahal ya jangan dikasih tomat misalnya begitu ya kan. Nah, itu guideline yang kita ajarkan kepada customer kita dan seterusnya ya. Ya kreativitas seperti itulah yang kita coba dari Serendipity Kitchen ini supaya unik dan mungkin berbeda dengan kebanyakan orang-orang jualan gitu loh. Kalau kita mau jual sesuatu yang banyak orang jual ya pertama ya ngapain begitu loh. Kita compete dengan sesuatu yang sudah banyak begitu. Betul. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Bakso 911. Wah, apa hambatan untuk memulai usaha dari passion? Ada hambatan nggak?
Hambatan memulai usaha, hambatan selalu ada ya. Banyak orang, setiap orang berbeda-beda. Ada yang hambatannya mungkin modal, hambatannya tempat. Mungkin dia punya modal, punya tempat, tapi skillnya kurang. Mungkin dia punya tempat, modal, dan skill, tapi customer-nya nggak ada, network-nya nggak ada. Iya kan, hambatan banyak. Tetapi sekali lagi, kalau kita sebagai orang percaya, kalau teman-teman yang lain juga adalah sebagian mungkin ada orang percaya, kita andalkan Tuhan aja. Karena kalau Tuhan yang ngasih, pasti Tuhan juga yang akan equip kita. Kalau Oke. Tuhan yang ingin kita memulai, pasti Tuhan akan sediakan. Sampai hari ini kita heran banget, entah dari mana customer-customer ini bisa ada, dan bisa pesen makanan-makanan yang kita bahkan nggak pikir mereka bakal pesen begitu loh. Contoh tadi steak, ya kan, jual 2, terus jual lagi, terus ada orang order ini dan seterusnya, dan aneh-aneh begitu, dan itu terjadi. Nah, hambatan kita pribadi adalah, menurut kita adalah yang paling besar adalah customer. Karena kita bukan orang yang tadinya jualan, jadi kita nggak punya network customer. Oke. Kita nggak punya network customer, kita bisa masak. Modal yang nggak berapa gede lah ya, kita mulai dari yang apa yang ada dulu lah ya, kita masak apa yang ada. Terus pertanyaannya gampang, dijual ke siapa? Hmm. Kan? Makanya waktu pertama kita memulai, kita nggak mikir jualan dulu, kita mikir karena pandemik, kita nggak bisa kumpul-kumpul makan di restoran, ya udahlah kita bawa ke teman, kita bawa makanannya, dia yang sediakan wine, jadi kita wine dinner bareng. Dari situ mereka bilang, makanan lu kok enak, dan yang tadi yang sudah diceritakan, dari situ Ya, akhirnya ya. kenal, the network become bigger gitu loh. Akhirnya Jadi kita dari mulut ke mulut ya. mulut ke mulut, terus kita juga akhirnya langsung, seperti dia bilang, saya adalah orang yang punya ide, yang banyak wild gitu loh. Jadi saya langsung buka Instagram, saya langsung pasang foto-foto, saya buka account, dia nggak even tahu. Jadi sudah ada akunnya, udah ada apanya, terus dia tinggal lihat, ini beneran, ya udah jalan aja gitu loh. Nah, dari situ kita promote dan seterusnya, akhirnya ada customer ya, sampai hari ini puji Tuhan udah sebulan, 4 minggu kita berjalan, semuanya semakin baik, dari minggu ke minggu semakin baik gitu. Ya, ya. Ada perbaikan ya. Nah, ini ada satu Ya. pertanyaan lagi nih dari Margaret Anita. Boleh share nggak satu tips untuk orang yang pivoting to new career direction? Jadi ini kondisinya sama nih, lagi mau Ya. beralih karir. Mungkin, nah ini Hmm. karena Agung sebagai pastor, Margaret tanya, ada ayat Alkitab tertentu nggak? Nah, ini karena dari segi spiritualnya kan Agung cukup cukup dalam nih kan? Mungkin ada yang bisa di-share nggak? Untuk Margaret. Ada ayat tertentu gini, kita memulai sesuatu nggak usah terlalu terpaku dengan cuman ada ayat, nggak ada ayat begitu ya. Kita sebagai orang percaya, kita lakukan untuk menjadi berkat gitu aja. Jadi apapun yang kita kerjakan selama itu menjadi berkat, just do it. Kita bisa jadi insinyur, terus nggak ada orderan, kita tiba-tiba masak misalnya. Kita bisa jadi koki, terus tiba-tiba karena restorannya sepi, kokinya di fire, terus akhirnya kita bisa jadi pemborong rumah misalnya. Just do it gitu loh. Apa yang kita bisa lakukan, sometimes kita nggak tahu apa yang ada di dalam kita. Sebelum kita hit the rock, kita ngadepin badai, sesuatu itu nggak keluar. Seperti waktu David menghadapi Goliath gitu ya. Goliath itu bukan threat. Goliath itu bukan ancaman semestinya buat David. Goliath itu semestinya adalah orang yang dipakai Tuhan untuk mengeluarkan the giant killer dari inside David itu, dari dalam David itu. Ada sebuah kemampuan, sebuah kekuatan seorang pembunuh raksasa, sekalipun Daud itu orang yang kecil. Itu keluar gara-gara dia menghadapi Goliath. Dia itu bukan pasukan, dia bukan orang yang perang, dia itu bawain catering kakak-kakaknya tiap hari. Bawain makan ke koko-kokonya kan, koko-kokonya yang dibawain makan yang harusnya perang nggak berani perang karena lihat Goliath. Akhirnya mungkin dia jengkel juga kan, dia jengkel liatin, ini ngapain kalian di sini kan, dia tanya, kok kalian nggak ada yang perang gitu loh, musuh di depan kalian, ya kan, kalau kalian nggak perang ya gua aja yang perang. Akhirnya dia yang melawan Goliath. Sama teman-teman yang lain, apapun yang kalian kerjakan sebelumnya, nggak usah malu, nggak usah gengsis. Shifting aja, apapun yang kalian bisa kerjakan, selama kita nggak ngerjain sesuatu yang menentang firman Tuhan, nggak ngerugin orang, nggak nyakitin orang, just do it.
untuk jadi berkat. Siapa tahu justru dari situ kalian bisa benar-benar menemukan destiny kalian gitu loh. Apa sih yang lebih radikal dari seorang preacher jadi koki? Apa sih yang lebih radikal? Bahkan ada orang yang mungkin ya namanya hater selalu ada ya. Ada orang yang mungkin ngomong, hamba Tuhan kok sekarang jadi jualan makanan kok apa? Ya why not begitu loh. Ya kan? Kalau hamba Tuhan rampas makanannya orang itu problem. Tapi kalau hamba Tuhan jual makanan gak ada yang problem menurut saya. I give people good food loh. Dan dari situ Tuhan bisa berkarya. Menurut saya just do it. Apapun yang kalian bisa lakukan kerjakan, gak usah ragu. Oke. Mantap. Yeah. Keren. Nah, kita sudah sampai di ujung. Kayaknya waktunya kita juga udah mau habis. Mungkin terakhir sebagai penutup, ada kata-kata penutup nggak? Atau apa yang bisa dibagikan kepada kita semua, kepada audiens, Seeds of Wealth maupun Serendipity Kitchen sebagai inspirasi di malam minggu ini, atau kata mutiara atau apapun yang jadi pegangan Agung dan Jessica. Mungkin saya dulu, nanti istri saya tutup ya. Bukan kata mutiara sih, cuman gini, saya mau sampaikan kita ini sedang menghadapi badai sama-sama. Dalam respon menghadapi badai, kita bisa pasrah, ya. Most likely kalau kita pasrah, survival mode, kita nggak akan selamat sih di dalam badai, ya kan? Kita akan tergulung sama ombak, sama badai. Respon kedua, kita bisa melawan badai. Melawan artinya berontak, kita nggak bisa terima, dan segala macam. Itu juga most likely nggak akan selamat juga. Kita pasrah ataupun kita ngelawan badai, kita nggak, most likely kita nggak akan selamat. Tetapi ada cara yang ketiga, mau nggak mau, kita harus berlayar sama-sama badai dan di tengah badai. Nah, itu cara untuk kita survive, bukan hanya survive, kita akan thrive nanti pada akhirnya, itu chance-nya lebih gede. Jadi kita gunakan badai ini, kita akan ngikutin badai ini, kita berlayar sama Tuhan, dan saya percaya pada akhirnya justru dari badai itu akan muncul orang-orang yang akan dipakai Tuhan luar biasa pada akhirnya. Karena badai itu akan define kita punya faith, kita menentukan kita punya iman, menentukan kita punya pengharapan. Saya ngomong begini sama jemaat semua, sama teman-teman. Ada saatnya saya ngomong di mimbar untuk ngomong sama jemaat, kalian harus kuat, kalian harus andalkan Tuhan. Dan ada saatnya saya juga harus praktek begitu loh. Dan ini saatnya saya praktek, saya show my faith gitu loh. Bahwa kalau kuat itu begini, kalian harus bukan hanya survive, tetapi kalian harus bangkit di dalam Tuhan. Nah, ini saatnya saya khotbah, tapi saya berikan contoh tindakan yang nyata gitu loh, nggak cuma teori aja gitu. Ya, jadi saya serahkan ke Jessica, silakan. Ini waktu kita tinggal 20 detik. Oke. Kalau dari saya gampang, apapun yang dikerjakan, kerjakan dengan sepenuh hati, kerjakan dengan totalitas tanpa batas. Biarpun sekecil apa, ya kita memang harus kerjakan seperti itu buat Tuhan. Itu aja sih dari saya. Thank you banget untuk sharingnya. Waktu kita tinggal 3 detik. Terima kasih untuk sharingnya. Sampai ketemu lagi di minggu depan, Inspiring Weekend.